Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Semoga puasa di bulan Ramadan bisa terlaksana dengan baik, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang pemerintahan daerah. Nah, sebelum teman-teman sahabat semua melihat materi kali ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nanti kalau udah like masuk surga. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, pembahasan kita hari ini ya ini tentang pemerintahan daerah. Apa yang menjadi landasan hukum dengan adanya pemerintahan daerah di Indonesia? Nah, sumber utama kebijakan yang mendasari adanya pemerintahan daerah di Indonesia ini berangkat dari Amanah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18, 18A dan 18B. Nah, di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Indonesia dibagi dalam daerah-daerah, dibagi dalam provinsi-provinsi dan daerah-daerah kecil yang meliputi kabupaten, kota, dan desa yang bersifat otonom. Kenapa kemudian pemerintahan daerah diperlukan di negara Indonesia? Karena melihat kondisi bangsa Indonesia yang begitu luasnya. Paling tidak ada 250 desa yang ada di Indonesia yang keberagamannya macam-macam. Misalnya kita kenal di Jawa itu sebutannya adalah desa, sedangkan di Minangkabau itu sebutannya adalah nagari, dan di Palembang itu disebut dengan marga. Kemudian konsep dasar lainnya adalah kondisi sosial budaya Indonesia yang beraneka ragam. Ini adalah beberapa poin yang menyangkut tentang pentingnya konsep pemerintahan daerah di Indonesia. Oke, kita akan membahas tentang pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di dalam negara-negara Eropa itu dikenal dengan local government yang mengandung 3 pengertian dasar. Pertama adalah pemerintahan lokal, kedua adalah pemerintahan lokal, dan ketiga adalah wilayah lokal. Oke, kita akan jelaskan 3 pengertian tersebut. Pertama yakni pemerintahan daerah dalam pengertian yang pertama, yaitu pemerintahan lokal. Ini merujuk pada organisasi, badan, atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan daerah. Nah, dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah tersebut. Dalam artian, di Indonesia merujuk kepada kepala-kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kedua lembaga ini di dalam pemerintahan daerah disebut dengan local government atau local authority. Ini pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua yakni merujuk pada kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengaturan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan fungsi penting yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan daerah hanya melaksanakan fungsi legislatif dan eksekutif saja, sedangkan fungsi yudikatif itu tetap di ranah pusat atau ditangani oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga yakni merujuk kepada wilayah pemerintahan atau daerah-daerah otonom.
Nah, daerah-daerah otonom ini memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan ini menjadi urusan rumah tangganya. Nah, hak untuk mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan-peraturan daerah yang intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah, sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah itu diwujudkan dalam sebuah implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung terhadap perkembangan daerah tersebut. Nah, ini adalah 3 pengertian dasar tentang pemerintahan daerah. Adapun pemerintahan daerah adapun pemerintah daerah secara istilah ada beberapa pengertian. Misalnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalamnya menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi secara seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada beberapa pakar yang menjelaskan tentang konsep pemerintahan daerah secara istilah. Misalnya di sini ada C.F. Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas itu adalah sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan daerah dalam arti sempit menurut C.F. Strong itu adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja. Jadi C.F. Strong mendefinisikan 2 pengertian pemerintahan daerah secara luas dan secara sempit. Secara luas itu yang mencakup 3 elemen, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi secara sempit itu hanya khusus kepada lembaga eksekutif saja. Kemudian ada Muhammad Kusnadi dan Bintan R. Saragi mengartikan bahwa pemerintahan daerah itu bersifat derivatif, tidak langsung, dan sering dalam bentuk otonom yang luas. Ada juga pengertian yang dijelaskan oleh Wajong bahwa otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khususnya daerah tersebut dengan keuangan sendiri dan menentukan hukum sendiri dan pemerintahnya sendiri. Artinya daerah diberikan hak otonom untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Setelah kita menjelaskan tentang pengertian baik secara bahasa maupun istilah, sekarang kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya di pasal 18 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah atau prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pasal 18 ayat 5 prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kemudian 18A ayat 1 prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Kemudian pasal 18B ayat 2 prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian ada juga di pasal 18B ayat 1 prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dan ada juga misalnya prinsip hubungan pusat dan daerah khusus dilaksanakan secara selaras dan adil. Ini beberapa pasal yang ada di 1945 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, asas desentralisasi. Etimologi istilah desentralisasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu de yang artinya melepas atau lepas dan sentrum itu adalah pusat. Artinya desentralisasi yaitu melepaskan diri dari pusat. Kemudian yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini adalah
pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkat yang lebih atas kepada tingkat yang lebih bawah guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah tugas pembantuan atau dikenal dengan midwife. Nah, tugas pembantuan ini adalah memberikan penugasan dari pemerintah daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan atas tugas yang diberikan tersebut. Kalau tugas pembantuan ini disertai dengan pembiayaan prasarana dan juga pertanggungjawaban atas apa yang sudah diberikan, atas apa yang sudah dilaksanakan dari tugas pembantuan tersebut. Ada 3 asas pemerintahan daerah. Pertama adalah desentralisasi, yang kedua adalah dekonsentrasi, dan ketiga adalah tugas pembantuan. Kita jelaskan satu persatu tentang apa sebetulnya desentralisasi. Nah, desentralisasi itu berarti membagi dan mendistribusikan. Kemudian menurut Bayu Suryaningrat, kata desentralisasi di dalamnya itu mengandung arti gerak. Nah, gerak di sini menyangkut pelimpahan, pemudaran, pemberian, penyerahan, pembagian, dan distribusi istilah lainnya. Kemudian desentralisasi ini menunjuk pada transfer kewenangan dari pemerintahan nasional, apakah dengan cara dekonsentrasi, pelimpahan kepada pejabat-pejabat pusat di daerah, atau dengan cara devolusi kepada pemerintahan daerah. Kemudian Hazairin mendefinisikan bahwa desentralisasi itu adalah suatu cara pemerintah yang sebagian kekuasaan mengatur dan mengurus dari pemerintahan pusat diserahkan kepada kekuasaan yang ada di bawahnya. Kemudian ciri-ciri dari asas desentralisasi. Pertama, adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Kedua, adanya urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Ketiga, adanya lembaga perwakilan daerah yang bersama-sama dengan kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Kemudian yang keempat, yakni dimilikinya sumber pendapatan daerah dan harta kekayaan daerah sendiri yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Ini adalah ciri-ciri dari asas desentralisasi. Selanjutnya kita membahas tentang dekonsentrasi. Nah, menurut Kusuma Atmaja, dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada tingkatan yang ada di bawahnya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya, pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada gubernur atau dari gubernur kepada bupati dan seterusnya. Kemudian menurut Rondinelli dalam Kuswara itu mendefinisikan bahwa dekonsentrasi itu pada hakikatnya hanya merupakan bagian kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat administratif saja antara departemen pusat dengan departemen yang ada di lapangan. Kemudian menurut Brian, dekonsentrasi itu lebih banyak hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada departemen atau perwakilan yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan dan keleluasan untuk membuat keputusan. Kemudian yang ketiga tadi adalah asas tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintahan daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Kemudian urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang pemerintahan atau pemerintah daerah provinsi yang menugaskannya. Kemudian pemerintah atau pemerintah daerah provinsi memberi tugas menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedang daerah dalam hal ini kabupaten dan kota yang ditugasi hanya sekedar melaksanakannya, tetapi dengan satu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberi tugas. Kemudian urusan-urusan yang pelaksanaannya didasarkan pada asas tugas pembantuan ini antara lain sebagian urusan haji, kemudian tentang bencana alam, kemudian lingkungan hidup, olahraga, dan kepemudaan. Penerapan tugas pembantuan ini didasarkan atas apa? Pertama, urusan pemerintahan yang dijadikan urusan untuk ditugas bantukan ini adalah urusan-urusan pemerintah yang secara prinsip masih tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Akan tetapi, pelaksanaannya lebih efisien dan efektif jika pemerintah daerah tingkat bawah atau desa yang melakukannya. Kemudian keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang lebih tinggi dalam hal ini yang berhubungan dengan perangkat dan sumber daya. Apa ukuran atau parameter materi muatan yang merupakan tugas pembantuan? Pertama, urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat. Kemudian urusan tersebut yang secara tidak langsung tidak memberi dampak terhadap kepentingan masyarakat karena semata-mata hanya membantu urusan pusat. Kemudian urusan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan daerah. Kemudian urusan yang bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional. Itu adalah parameter tugas pembantuan. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan di dalam pasal 9 ayat 2 bahwa urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud adalah atau meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, nasional, dan agama. Itu adalah urusan-urusan pusat yang tidak boleh dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Oke, cukup sekian pembahasan tentang pemerintahan daerah. Semoga materi kali ini bermanfaat. Untuk lebih jelasnya tentang materi kali ini, teman-teman bisa membuka beberapa literatur, buku, ataupun jurnal yang lebih lengkap. Cukup sekian. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen. See you the next matter, see you the next materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.